bentuk azab itu nggak melulu tadi dalam bentuk yang pahit-pahit ya, tapi juga bisa dalam bentuk Allah biarkan dia bermaksiat tanpa ada perasaan menyesal sama sekali. Maka kan ini lebih ngeri. Seolah Allah biarkan dia hidup hanya untuk nambah kuota siksaan nanti setelah mati. Kata siapa hidupnya tenang? Ya. Bahkan pernah ada pertanyaan kayak gini, kok kalau Allah adil kenapa itu koruptor nggak diazab? Mobilnya masih bagus, rumahnya masih gede, badannya masih sehat, anaknya kuliah di luar negeri. Kata siapa nggak dihukum? Satu, ada yang ditunda. Dua, ada yang lagi jalanin hukuman. Dan ingat, hukuman itu nggak melulu dalam bentuk kena meteor jatuh, kuburannya letter C, atau badannya kusta seumur hidup. Enggak. Dihujat netizen malah paket, atau itu mah malah jadi kebaikan. Kan berarti lumayan rame-rame itu untuk transfer pahala. Ya. Jadi bentuk azab itu nggak melulu tadi dalam bentuk yang pahit-pahit ya, tapi juga bisa dalam bentuk Allah biarkan dia bermaksiat tanpa ada perasaan menyesal sama sekali. Maka kan ini lebih ngeri. Seolah Allah biarkan dia hidup hanya untuk nambah kuota siksaan nanti setelah mati. Dia maksiat, kecatat nggak sama Allah? Bakal ada balasannya nggak nanti kalau nggak tobat? Terus dia dibiarin hidup sama Allah, padahal mudah bagi Allah matiin dia kapan saja. Berarti kan sama aja kayak Allah biarin dia hidup cuma sekedar buat nambah kuota siksaan nanti setelah mati. Apa enaknya hidup kayak begitu? Alhamdulillah, justru itu lebih repot. Jadi ada yang memang ditunda. Ada yang ditundanya nanti, tahu-tahu punten mohon maaf ya sekarang anaknya lucu, tahu-tahu anaknya nanti ya mohon maaf ya ngelawan orang tuanya, mati overdosis narkoba, itu yang kayak gitu juga ada. Ada yang orang anaknya LGBT, mungkin dia lupa bahwa leluhurnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Jadi tenang aja ya. Dan hati yang istilahnya masih bisa selalu ngerasa gelisah ketika ketinggalan sholat, gelisah. Berbuat dosa, ada hutang meskipun hanya sedikit, gelisah. Oh, itu hati yang masih hidup. Dan hati yang masih hidup itu hati yang bisa menjadi gerbang masuknya hidayah. Berapa banyak orang di luar sana yang maksiat bahkan bangga dengan kemaksiatan, boro-boro nyesel. Ada yang bangga dengan kemaksiatannya, mati hatinya. Ya, maka itu dia tadi yang akan repot kalau kita masih ngukur-ngukur. Saya udah sholat, kenapa tetap kayaan koruptor ya? Enggak, ya. Enggak. Dan yuk kalau mau jujur, mereka tuh bingung tahu. Makanya kebanyakan ada yang tangkap tangan duitnya cash karena repot kalau misalkan digital bisa bisa dilacak. Akhirnya beli villa. Beli villa yang nikmatin siapa? Si Mamang sama si Bibi berenang di villa tiap hari. Seger itu Masya Allah. Iya, tiap hari lari-larian di taman. Mamang, Bibi. Nanti malam kita mau tidur di lantai berapa sayang? Ya Allah. Tiap bulan digaji. Token habis tinggal telepon si bos. Bahkan secara surat di negaranya atas nama si Bibi. Berarti milik si Bibi. Yang punyanya belum tentu datang setiap tahun. Token habis kudu ngisi. Gaji karyawan. Punya villa. Masa yang ngisi token 20.000 dilepehin sama setrumnya juga. Ngisi token teh sejuta nggak pernah make. Makanya pengen bahagia mah ternyata satu caranya. Ibu jaga villa sih bahagia. Jadi ya kayak gitu ya. Anggaplah dia punya nih villa banyak. Nggak mungkin dia tidur setiap hari guling-guling ke setiap bagian villanya. Tetap aja tidur di atas kasur 1x2. Paling gede juga king size 2x2. Anggaplah dia bisa beli makanan semahal apapun. Jangankan makanan. Ada yang dia bisa beli restorannya sekalian. Tapi nanti dia akan sadar bahwa perutnya muatnya cuma 1 porsi. Dia akan menyadari bahwa nanti daging steak wagyu tenderloin import seporsi 1.600.000 sama tempe bacem yang nyaris basi. Bedanya cuma 5 cm. Di lidah doang. Ya kalau cadel 3 cm lah. Ya. Begitu ketelen, kenyang makan daging, kenyang makan tempe, sama-sama nggak kenyangnya? Sama, apalagi keluarnya sama-sama bau. Nggak ada, ini kenapa makanan wangi begini kok? Oh iya kok, nanti keluarnya wangi. Nggak mungkin, bau. Jadi, akhirnya dia sadar. Makanya ada istilah OKB, tahu ya? Apa OKB? Orang kaya blow on. Iya, karena dia, ya punten ya, coba gerak kalau baru. Jadi dia nyobain semua makanan. Nanti akan ada harinya dia nyadar, gini-gini aja sama gitu. Iya. B aja gitu ternyata. Dan cari gerak orang kan pengen kaya alasannya cuma satu, karena belum pernah kaya. Nggak salah sih, benar. Iya kan? Iya. Coba cari orang yang udah kaya dari sonohnya. Tanya gerak cita-citanya apa? Nggak mungkin jawab pengen kaya, udah. Iya benar. Nggak mungkin. Jadi paling dia cuma tenang, saking bingungnya mungkin jawabannya klise. Aku cuma pengen ada orang yang memahami aku apa adanya. Biasanya gitu kok. Iya kan? Tapi kadang betul, ketika orang kaya kadang ada yang mikir, ya Allah, ada nggak sih yang temenan sama aku teh tulus? Ujiannya di situ tuh biasanya. Iya.
Jadi ya udah. Jangan-jangan dia cuma pengen batiku aja. Dia mega mendung ya. Oh, baik. Misalkan ya. Maka ya sudah, jangan ngukur-ngukurnya pakai dunia. Dan Allah Maha Adil, tenang aja. Dan semua kepahitan kita yang udah lakuin, padahal kita yang udah lakuin ketaatan, ya itu dia. Bisa jadi gara-gara kepahitan itulah kita tambah mudah ke surganya Allah. Akan ada harinya bisa jadi yang kanker akan berkata, Alhamdulillah saya yang kanker ya Allah, boro-boro pergi maksiat. Tiap hari cuma bisa terkapar sambil zikir. Masya Allah. Maka bisa jadi sakitnya dia membuat dia lebih terjamin surganya daripada yang sehat tapi maksiat. Masya Allah. Ya, bismillah. Akan ada harinya justru dia yang bersyukur. Apa-apa. Alhamdulillah.